Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Fernanda Eka Nurmaulia dengan nomor MPN 2010631050068 dari kelas 2C dari program studi pendidikan matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Untuk menambah wawasan tentang materi yang saya akan bahas nantinya, dan yang kedua adalah untuk menyelesaikan tugas dari ujian tengah semester dari mata kuliah Filsafat Pendidikan di semester 2 tahun ajaran 2020-2021 dengan dosen pembimbing Dr. Haji Dadang Rahman Mendar MPD. Materi yang saya akan bahas adalah mengenai manusia sebagai edukandum dalam perspektif filsafat pendidikan dan konsep fitrah manusia dalam perspektif filsafat pendidikan. Materi yang pertama kita akan bahas adalah mengenai manusia sebagai edukandum. Manusia pada dasarnya adalah makhluk yang dididik. Sebagai makhluk yang dididik, berarti manusia mempunyai kewajiban untuk mendapatkan pendidikan. Ada dua tujuan mengapa manusia harus dididik dan mengapa manusia harus mendapatkan pendidikan. Tujuan yang pertama adalah menurut dasar biologis. Menurut dasar biologis berarti bahwa manusia lahir dengan kondisi insting yang belum sempurna untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ia perlu belajar yang panjang sebagai persiapan bersaing dalam lingkungan, dan pendidikan itu dimulai ketika manusia sudah mencapai penyesuaian jasmaninya. Yang kedua adalah dasar sosioantropologis. Dasar sosioantropologis ini menyebutkan bahwa peradaban itu tidak terjadi dengan sendirinya. Dasar ini memberikan implikasi terhadap keharusan dalam pendidikan, yaitu diperlukannya transformasi dari organisme biologis ke organisme berbudaya, transmisi, dan internalisasi budaya. Selanjutnya, manusia sebagai edukandum menurut para ahli. Ahli yang pertama adalah Sadowah. Ia menyebutkan bahwa manusia adalah subjek pendidikan, objek pendidikan, dan subjek pendidikan manusia, khususnya bagi manusia dewasa, yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pendidikan secara moral, berkewajiban atas perkembangan pribadi anak-anak mereka, penerus mereka. Manusia dewasa yang berfungsi sebagai pendidik bertanggung jawab untuk melaksanakan misi pendidikan sesuai dengan tujuan dan nilai-nilai yang dikehendaki manusia, di mana pendidikan berlangsung sebagai objek pendidikan manusia, khususnya anak-anak, merupakan sasaran pembinaan dalam melaksanakan pendidikan yang pada hakikatnya ia memiliki pribadi yang sama seperti manusia dewasa, tetapi karena kodratnya saja yang belum berkembang. Sedangkan manusia sebagai edukandum menurut M.J. Langeveld adalah manusia sebagai animal edukandum, bahwa manusia merupakan makhluk yang harus dididik karena manusia pada saat dilahirkan kondisinya sangat tidak berdaya sama sekali dan sangat memerlukan bantuan yang nantinya di kemudian hari apabila ia telah dewasa akan mempunyai tugas yang besar, yakni sebagai khalifah di muka bumi. Kondisi seperti ini jelas sangat memerlukan bantuan dari orang yang ada di sekitarnya. Bantuan yang diberikan itulah awal dari kegiatan pendidikan. Sesuai dengan tugas yang akan diemban nanti di kemudian hari, di balik ketidakberdayaan atau ketergantungannya yang lebih dari binatang, kemampuannya itu diperlukan potensi-potensi yang perlu dikembangkan. Disinilah diperlukannya pendidikan dalam rangka mengembangkan potensi-potensi tersebut, sehingga menjadi kemampuan yang nyata. Dengan bekal berbagai potensi itulah manusia dipandang sebagai makhluk yang dapat dididik dan harus mendapatkan pendidikan. Materi selanjutnya ada konsep fitrah manusia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, fitrah adalah sifat asal, kesucian, bakat, pembawaan. Sedangkan secara etimologis, fitrah berarti kejadian, sifat semula jadi, potensi dasar, kesucian. Di dalam Kamus Munjid, ia ditemukan bahwa fitrah mempunyai arti, yaitu sifat yang menyifati segala yang ada pada saat selesai diciptakan. Pada dasarnya, setiap manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah. Hal ini berarti manusia dilahirkan dalam keadaan sama-sama lemah, meskipun menyimpan potensi-potensi yang besar.
adanya fitrah yang telah dibawa manusia sejak lahir adalah eksistensi fitrah ini akan terus mengalami perkembangan hingga dewasa, sehingga jika ada manusia yang berbuat keburukan, bisa dikatakan ia telah melenceng dari fitrahnya atau mengingkari fitrahnya. Selanjutnya, fitrah manusia dan pendidikan. Pengembangan fitrah manusia dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan belajar. Belajar yang dimaksud di sini tidak terfokus hanya pada pendidikan di sekolah saja, tetapi juga dapat dilakukan di luar sekolah, seperti baik di dalam keluarga, masyarakat, ataupun lingkungan sosial. Karena pendidikan pada dasarnya adalah upaya untuk memanusiakan manusianya. Jadi, kesimpulan yang dapat diambil dari materi saya adalah manusia sebagai educandum adalah makhluk yang harus dididik dan harus mendapatkan pendidikan, walaupun tidak dapat dengan waktu yang cepat. Hal ini wajib untuk dilakukan untuk menggali potensi-potensi yang besar yang ada pada diri manusia itu. Sedangkan fitrah adalah kemampuan dasar yang dimiliki manusia dan perlu pengembangan ke arah yang lebih sempurna melalui pendidikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih yang telah menonton.